Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian dari datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Untuk pekan ini yang kita bahas adalah wajib mendidik keluarga agar taat kepada Allah. Dan ini biasanya kan dalam kehidupan keseharian kita, orang yang biasa dekat dengan kita, itu orang yang biasa ketemu juga dengan kita, dan bagian daripada tanggung jawab kita. Jadi bab ini cukup penting untuk kita melihat bagaimana Allah menjelaskan ayat per ayat yang berkaitan tentang bagaimana cara mendidik anak. Yang berikut, bagaimana juga kata Rasulullah SAW, hal-hal yang sifatnya teknis untuk mendidik anak itu kayak bagaimana. Karena itu juga penting. Ya. Baik, kita mulai dengan ayat yang pertama, surah Toha ayat 132. Bapak Haji Us bisa baca? 132. Ada yang sudah dapat? Pak Dev? 132? Dapat? Ya, surat ke-20. Nah, ketemu. Ya. Fadal, antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ya. Baik, jazakumullah khair. Masih terus dibuka lagi di surat Tahrim ayat 6. Silakan di surat Tahrim itu ya surat yang ke
Siapa itu? Kita lihat dulu. Ya, betul 66. Surat 66 itu di ayat 6. Nanti tolong baca. Dapat? Oh, apa Masya Allah. Ini biasanya kalau subuh, biasa beliau bawa ayat ini. Betul ya? Oh iya. Silakan dibaca kalau begitu. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair. Nah, Haji. Kita bahas satu-satu. Dari surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu. Untuk apa? Bis-sholati wastabir 'alaiha, untuk melakukan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Dilihat dari aspek kalimatnya nih ya, dilihat dari susunan kalimat, dari kalau dulu kita belajar itu namanya nahwu shorof, itu dijelaskan begini. Wa'mur itu termasuk kalimat fi'il amr. Jadi fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi mendidik keluarga itu sebenarnya adalah perintah. Gitu. Nah, kalau setiap perintah itu ujungnya itu, hukumnya itu adalah wajib. Jadi dalam kalimat usul fikih itu disebut dengan al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Setiap perintah menunjukkan wajib. Memang tidak semua perintah menunjukkan wajib, kecuali illa ma dalad dalilu ala khilafihi. Kecuali ada keterangan yang menunjukkan dia itu menjadi tidak wajib. Tapi semua perintah itu pasti wajib. Saya kasih contoh, ini kalau ada atasan, dia kalau perintah wajib itu. Anak buahnya harus jalan. Tidak jalan pasti marah. Nah, di sini dijelaskan secara detailnya siapa yang diperintahkan, ahlaka, keluargamu. Perintahkan keluargamu. Jadi keluarga itu orang yang paling dekat, itulah yang disebut dengan keluarga. Paling tidak susunannya itu ada istri, ada suami, ada anak. Itulah keluarga. Jadi kalau mau kita perintahkan untuk, kan begini, kita itu perintah kepada keluarga itu dalam bentuk ketaatan. Ketaatan kepada Allah, itu yang pertama kita perintah. Istri, anak, itu menjadi tanggung jawab suami. Nanti kita lihat ada hadis-hadis yang menjelaskan secara detail. Siapa sih sebenarnya yang harus kita perintahkan. Dan status kita ini sebagai apa. Terus yang diperintahkan, yang pertama itu sholat. Sebenarnya perintah sholat ini memang sudah wajib, sudah. Nanti dikasih standar sama Rasulullah. Standar orang diperintahkan sholat itu kapan mulainya? Nanti dijelaskan sama Rasulullah. Kalau di sini kan sifatnya umum. Jangan-jangan bayi juga disuruh perintah sholat, kan tidak mungkin. Wastabir 'alaiha, tapi bersabar kalian dengan perintah-perintah itu. Karena tidak semua perintah itu jalan. Ujung-ujungnya nanti kita bisa marah-marah. Itu kan? Nah, makanya disebut dengan wastabir 'alaiha. Dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu,
Di dalam surat Tahrim itu mulai dijelaskan tentang kita orang-orang yang beriman. Yang di atas tadi, Toha, itu tidak menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Tapi cuma disuruh perintahkan keluargamu. Tapi dalam surat Tahrim itu mulai dispesifikasinya khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ku anfusakum, jaga. Gitu. Kalau yang tadi cuma perintah, suruh sholat. Tapi kalau ini ku anfusakum, jaga keluarga kalian. Dari apa? Naro. Dari siksaan api neraka. Kenapa kita disuruh jaga? Jadi begini. Kalimat wa'mur dengan ku itu statusnya sama. Dia punya posisinya itu sama-sama perintah. Ku jagalah. Wa'mur perintahlah. Jadi sama-sama perintah sebenarnya. Yang satu suruh jalan, yang satu suruh jaga. Ku. Ku itu berasal dari kata wako. Itu wako, waki, itu fil amrnya nanti sampai dengan ku. Ku, kiyaku. Ki, kiyaku. Kiyakunna. Nah, begitu kalau dalam fil amr. Ini disebut dengan ku, jaga kalian punya diri kalian dan keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Nah, satu itu. Jadi, menurut para ahli begini, di setiap kata kalau itu khusus dipanggil orang-orang yang beriman, itu ada perintah yang sangat serius, yang harus jalan. Kalau tidak jalan, dosa kita itu. Setiap orang-orang yang beriman dipanggil begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau tidak jalan, puasa itu dosa kita. Ya toh? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang beriman, kalau minta tolong itu dengan sholat dan sabar. Kalau tidak sholat, dosa kita. Kan gitu. Kalau tidak sabar, bisa berdosa kita. Ini juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Jaga diri kalian. Kalau tidak jaga diri kalian, dosa kita nanti. Artinya gampang sekali orang itu bisa jatuh kepada kemaksiatan. Karena nggak jaga diri. Ada kita lihat penjelasan hadis Rasulullah SAW. Wa'an Abi Hafas, Umar bin Abi Salama Abdullah bin Abdul Asad. Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abu Asad, Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu gulaman fi hijrin Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pangku ada anak kecil. Dipangku sama Rasulullah. Awas ini tentang mendidik anak ya. Rasulullah pangku, awas tuh. Lalu wakana jadi tati syufis sofa. Lalu anak itu di tangannya, Rasulullah kan lagi pangku nih. Lalu wakana jadi tati syufis sofi. Dia itu mengambil makanan. Ya, mengambil makanan itu jauh begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam. Pas anak tadi yang di pangku itu dia ngambil makanan, kata Rasulullah SAW, ya gulam, wahai anak gitu. Itu kan aja. Samillahu ta'ala. Kalau mau makan, baca bismillah. Ini maksudnya pendidikan keluarga. Cara mendidik anak itu, di setiap anak mau makan, itu disunnahkan. Kasih ingat, sudah baca bismillah. Kan jarang kita dapat anak, lalu kita kasih tahu baca bismillah. Tidak. Tapi Rasulullah bilang, ya gulam, samillahi ta'ala. Baca bismillah dulu. Lalu, wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makan makanan yang ada di ternyata ini anak yang tadi dia mau ngambil dengan tangan kiri begitu. Lalu Rasulullah tahan dia pun jangan. Nah, gitu tuh. Kata Rasulullah,
kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanan yang paling dekat. Ya, karena dia itu mau ngambil yang jauh. Nah, ini makanya yang disebut dengan pendidikan keluarga. Hal-hal yang biasa terjadi di lingkungan keluarga, ini harus kita perhatikan. Jadi terkadang kita suatu saat mungkin makan dengan anak-anak kumpul begitu, lalu kemudian kita lihat anak-anak satu-satu. Di saat mereka mau makan, ajarkan tentang etika makan. Karena itu adalah bagian daripada ibadah pada Allah. Bagaimana orang kalau makannya tidak pakai bismillah? Makan dengan syaitan nanti itu. Iya kan? Baik, hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Akhadal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratin min tamratis sadaqah. Suatu ketika Hasan ini mengambil kurma, tapi disebut dengan tamratin sadaqah. Korma yang orang sedekah, gitu. Nah, terus faja'ala fihi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kah, kata Rasulullah gini, kah, gitu. Kah itu pas siapa? Hasan makan, kata Rasulullah, kah itu kalau bahasa kita bilang, nggak boleh, gitu tuh. Nah itu, jadi disuruh kasih keluar. Nah, itu. Terus irmi biha, Rasulullah langsung disuruh buang itu korma. Awas tuh, Hasan makan korma dari sedekah, lalu Rasulullah bilang jangan. Itu kalimat apa? Larangan, cegah, kan gitu. Malah Rasulullah bilang irmi biha, buang dia. Lalu amma alimta anna la na'kula sadaqah. Bukankah kalian tahu bahwa kita ini tidak menerima sedekah? Jadi ahlul bait itu tidak menerima sedekah. Ahlul bait itu tidak menerima sedekah. Jadi keluarganya Rasulullah tidak boleh ada yang memberikan sedekah makan, itu tidak boleh. Kata Rasulullah lagi dalam riwayat yang lain, anna la tahillul lana sadaqah. Sesungguhnya tidak halal bagi kami itu sedekah. Kalau orang lain ya iya. Tapi khusus keluarga Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Dia mengatakan yang ahlul bait, keluarganya Rasulullah itu disebut dengan ahlul bait, itu tidak menerima sedekah. Jadi misalnya ada yang punya zakat nih, zakat mal, misalnya dibawa, itu nggak boleh, tidak diterima itu, kecuali untuk orang lain. Jadi kalau yang ini kita lihat ini, bagaimana Rasulullah itu mendidik Hasan itu makannya, nah itu makannya dari yang mesti harus dimakan saja. Baik, hadis yang berikut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban. Setiap kita itu dimintakan pertanggungjawaban. Artinya kita mendidik keluarga, dididik tidak. Itu kan semua kan diminta itu. Jangan sampai kita tidak suruh anak-anak kita itu sholat, berbuat kebaikan. Atau anak-anak kita itu berbuat kemaksiatan, artinya berbuat kejahatan, kita malah dikasih biar begitu. Nah, ini kan tidak boleh. Anak-anak bermain handphone sampai waktu sholat pun dia tidak pernah hiraukan. Itu kan tidak boleh.
Ini kasusnya cukup banyak. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin, maksudnya pemimpin-pemimpin yang besar-besar sampai pada yang kecil-kecil. Sampai, mohon maaf kalau dibilang mulai dari presiden sampai dengan kepala-kepala desa, ketua RT. Nah itu tuh. Semua itu ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Akan diminta pertanggungjawaban. Lebih baik lagi jadi rakyat jelata saja dan tidak diminta pertanggungjawab. Jadi pemimpin, aduh, ya Allah. Ya, berat sebenarnya ini. Karena semua kan bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua. Kita jadi pemimpin. Perintahkan tidak rakyatnya itu berbuat kebaikan. Kan jarang itu. Cobalah tegas sedikit. Ya kan, kalau misalnya kita mau jadi pemimpin yang baik. Kalau kita misalnya yang jadi di di perusahaan apa gitu. Anak-anak yang tidak sholat suruh sholat. Karena nggak apa-apa, kita akan diminta pertanggungjawaban. Selama kita mesuruh dia sholat, dia sholat. Kalau tidak, itu bukan urusan kita lagi karena hidayahnya cukup berat. Tapi di setiap waktunya sholat dia harus disuruh. Makanya kita di mana tempat disediakan tempat-tempat dia bisa melakukan sholat 5 waktu. Ya kan? Makanya penting juga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa mengarah kita ke sana. Ya, mengarah kita ke jalan yang ya paling tidak mengarah kita kepada surganya Allah lah. Itu. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan laki-laki itu pemimpin di keluarganya. Terus wa mas'ulun an ra'iyah, akan diminta pula pertanggungjawaban. Yang suami-suami ini, Masya Allah, tanggung jawabnya besar. Istri sudah diperintahkan belum sholatnya lagi. Sudah itu anak-anaknya sudah belum perintahkan sholatnya lagi. Jangan-jangan nanti kita diminta pertanggungjawaban, anak kamu tidak sholat karena kamu sendiri yang tidak perintah. Atau anakmu sholat, kamu tidak pernah sholat. Itu kan juga dimintakan pertanggungjawaban. Nah ini yang tadi saya bilang. Nanti status kita ternyata semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Itu pertanggungjawaban dari Allah. Wal mar'atu ra'iyatun. Dan wanita, perempuan, ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri-istri ini, ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kalian juga pemimpin di keluarga kalian tuh. Fi baitiha, terhadap anak-anaknya itu. Kalau suami keluar, tuh tinggal istri dengan anak-anak. Perintahkan tuh, paling tidak ajarkan anak-anak itu adalah ketaatan kepada Allah. Paling tidak bisa ngajar ngaji. Makanya carilah istri-istri yang bisa ngaji. Supaya kalau kita pergi, suami, dia bisa ngedidik kita punya keluarga. Paling tidak anak kita selamat. Ya kan? Wa mar'atu ra'iyatun fi bati zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyah, dan wanita itu akan juga diminta pertanggungjawaban. Tidak ada suami di rumahnya, dia harus amanah. Ya toh? Dan dia akan diminta pertanggungjawaban kalau dia tidak amanah. Itu. Dia tidak ngedidik anak. Ya kan? Tidak jujur terhadap suami. Nah, itu bahaya juga. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pembantu ra'in fi mali sayyidihi. Pemimpin juga ternyata. Dalam apa? Fi mali sayyidihi. Untuk mengamankan harta majikannya. Di dalam hadis ini pembantu disebut dengan pemimpin juga. Paling dirinci begitu sama Rasulullah. Sampai pembantu itu malah disebut dengan pemimpin pula.
Dalam hal apa? Mengamankan harta majikan. Wa mas'ulun an ra'iyah, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Kata Rasulullah, setiap kalian itu ada pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikut. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa posisi kita ini jadi seorang pemimpin nih. Ya kan? Kalau sudah jadi pemimpin, paling tidak ciri-ciri seorang pemimpin harus tampak pada seorang pemimpin. Ya, kalau suami harus tampak kepemimpinannya, ya kan? Bapaknya segala macam, jujurnya, qanaahnya, istiqomahnya, sabarnya. Terus di dalam hadis ini dijelaskan dari Umar bin Shu'aib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu, kalau kau jadi seorang pemimpin, perintahkan anak-anakmu bis sholati wa hum abna, dikala mereka itu anak-anakmu itu 7 tahun. Perintahkan. Jadi jangan bilang masih kecil. Laki-laki, anak kecil disuruh ke masjid. Perintahkan ke masjid. Kita punya tugas, jangan yang jamaah yang sudah besar, jangan melihat mereka itu ributnya, jangan. Tapi coba lihat ini, hadis ini, perintahkan bagi anak-anak itu sudah disuruh harus sholat. Laki-laki harus kenal masjid. Jangan-jangan besok-besok nanti dia sholat tapi di rumah. Iya toh? Kan ada itu orang yang sampai sekarang sholatnya di rumah. Ada itu, banyak. Nah, itu. Jadi terkadang anak-anak kecil itu ribut. Sebenarnya jangan pedulikan. Biarkan saja, nanti juga lama-lama dia paham. Kalau dia tidak betah lagi di masjid, lah bagaimana caranya kita mendidik? Orang tuanya suruh dia pulang lagi. Kenapa? Tidak dimarah-marah sama pengurus masjid. Paling tidak pisahkan mereka, carakan mereka. Jadi 7 tahun, awas tuh. 7 tahun disuruh perintah. Berarti umur kelas berapa? Umur kelas 1 SD. 1 SD itu sudah disuruh masuk kelas 1. Masuk pendidikan pertama paling tidak. Di situ dia harus sudah mengenal tentang perintah-perintah Allah itu. Pertama, dia tahu tentang sholatnya dulu. Yang berikut, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Pukul mereka wa hum abna'u asyar. Kalau mereka umur itu sudah 10 tahun. Boleh dipukul tapi tidak membahayakan. Dipukul yang tidak, pokoknya pukul yang bentuknya pendidikan lah. Nah, tapi tidak membahayakan. 10 tahun awas tuh. 7 perintah. Sampai dengan 9 dia masih belum 10 tahun boleh pukul. Supaya dia tahu. Gitu. Tapi kalau kita tidak pernah pukul juga repot. Betul. Sebenarnya kita marah kepada anak itu, bukan marah sebenarnya ya. Kalau kita marah kepada anak itu, sebenarnya mau berikan mereka pendidikan sebenarnya. Cuma terkadang anak itu mungkin ya, mereka pikiran belum sampai, jadi dikira mereka itu kita ini seperti penjajah begitu. Dikira kita ini menghukum mereka itu karena benci. Tapi sebenarnya tidak. Justru kita marah itu bukan karena apa, tapi karena memang harus ada yang memang dilaksanakan sebagai seorang ayah atau seorang ibu.
Kita ini marah sama anak ini mau sampai kemana sih marahnya, saya bilang. Nggak bakalan kita marah itu sampai nggak pernah. Anak ya tetap saja anak. Terkadang mereka sudah dewasa, kita ngelihatnya masih kecil saja begitu. Hidupannya mau kita ngatur terus, betul kan? Iya. Tapi ternyata juga tidak. Tapi pendidikan itu memang harus. Makanya pendidikan yang pertama dikasih itu adalah pendidikan agama. Jangan pendidikan yang lain. Gampang pendidikan yang lain itu gampang. Bakal ngikut-ngikut saja yang lain. Sekarang ini disuruh ngaji dulu. Tahapan-tahapan itu. Disuruh ngaji, kenal huruf semuanya. Sudah tamat. Dari mulai TK itu kalau bisa sudah diajarkan ngaji. Huruf-huruf hijaiyah itu paling tidak dia sudah kenal. Umur 5 tahun, walaupun dia ngaji 5 tahun itu, baru di Iqra 1 tidak ada masalah. Karena itu ngaji itu bagian daripada rentetan pendidikan agama. Dan di rumah itu dibiasakan, kalaupun punya televisi, putarlah televisi yang mengarah kepada pendidikan agama. Siaran-siaran juga berpengaruh, Pak. Siaran-siaran televisi itu punya pengaruh besar. Kan saya kalau di rumah itu, saya setel itu paling ya mengaji-mengaji. Tidak ada yang lain. Ya paling tidak dia bisa dengar surat Luqman atau surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, kan aman. Karena itu juga bagian daripada menyiapkan tempat dan media untuk pendidikan anak. Sekarang ini orang, anak-anak kecil-kecil sudah dikasih handphone, wih bahaya itu. Yakin bahaya. Jadi anak-anak kecil-kecil jangan pegang-pegang handphone kayak gini, bahaya dia. Karena ini punya pengaruhnya besar terhadap pendidikan agama anak. Nanti pendidikan agamanya lambat dan bisa kalah. Padahal kalau dilihat dari porsi-porsinya tempat-tempatnya itu umur itu umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Ya paling tidak orang tua juga sholat ya. Jangan sampai perintah anak sholat, kita juga tidak sholat. Yang kedua, 10 tahun sudah diperintahkan sholat. Kalau dia masih belum, maka dibolehkan untuk memukulnya. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, kajian kita tentang wajib mendidik keluarga agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, kita pada tausiah kita, ingat kita semua ini akan jadi seorang pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah kepemimpinan kita itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dekatkan anak-anak kita dengan orang-orang yang menuntun mereka ke jalan Allah. Dan jauhilah mereka dari hal-hal yang membuat mereka tidak taat kepada Allah. Jauh. Saya kira demikian. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With